Tito itu ketika Bu Inggit sudah meninggal, rumah itu kan dipegang oleh ibu. Oleh ibu. Ya. Nah, ibu tuh hidup sama adik saya Nina. Berdua di sana. Ibu itu Ratna Juami. Ya, saya Ratna Juami. Udah wafat. Sudah hampir 2-3 tahun tinggal di sana, nggak keurus lah karena ibu sini nggak punya pensiun, bapak nggak punya pensiun gitu ya. Hidup dari bantuan dari teman-temannya, dari adik-adiknya dari Jakarta. Saya ambillah itu ibu saya tuh saya bawa ke rumah di Jalan Kopo. Jalan Kopo. Perumahan Kopo Elok Morgana, Jalan Morgana. Selama 3 bulan. Kemudian Tito datang. Diambil lah ibu tuh. Saya bilang kenapa mesti diambil? Enggak apa-apa, diambil aja. Saya silakan dua Tito anaknya, silakan ambil. Ternyata kita juga meminta surat menyurat dari ibu, yaitu surat pensiun dari bapak, surat pensiun ibu, bapak dan Bu Inggit sebagai apa namanya tuh Mahaputra. Bukan, dulu tuh istilahnya apa yang sebelum kemerdekaan tuh perintis kemerdekaan. Kan ibu, bapak sama Bu Inggit kan punya perintis kemerdekaan. Masing-masing itu ketika saat itu 1,6 juta per bulan tahun 80-an sekian ya. Cukup besar lah waktu itu. Nah, kelihatannya bapaknya Tito, mertuanya itu berpikiran bisnis, ambil itu, Anda akan mendapat. Nanti kalau setelah Megawati jadi dia akan dapat. Benar dapat akhirnya, dapat pensiun, mau dapat, dan itu diambil semua Tito. Kita nggak permasalahkan, silakan aja. Karena dia ngurus ibu, ya silakan. Karena kita juga nggak mengurus ibu. Secara ekonomi juga kita nggak bagus. Lama-kelamaan itu lupa ketika mau dijual, saya kan diberi mandat oleh lain tolong jual, saya mau jual. Dijual waktu itu saya tawarkan ke toko Elizabeth. Toko Elizabeth berminat, waktu itu 250 juta. Yang Ciatel itu. Ya Ciatel itu. Nah ketika saya mempromosikan itu, datanglah sekda itu namanya Karna Suwandang, tapi Pak Karna. Pak Karna ya. Datang ke rumah, marah dia. Kenapa harus dijual? Saya bilang ya kita kesukaan ekonomi, kita jual aja. Memangnya pemerintah ngasih duit kan enggak. Nggak boleh Pemda yang ini, yang beli. Oke, saya buka sama keluarga, Tito, saya, Risa, Batu masih lengkap. Kecuali kakak saya satu Iskandar dan meninggal. Tujuannya dibeli oleh Pemda melalui Disbudpar. Waktu itu namanya Pak Teddy. Dengan nilai 380 juta waktu itu. Nah, seluruh barang-barang itu yang ada mebel, kemudian lukisan, lukisan Bung Karno ini, dia ada kulit kambing dan lukisan Bung Karno ketika di Endah dia kan melukis ya. Itu diambil semua oleh Tito. Saya bilang begini, ya oke lah, simpan. Tapi kalau nanti rumah ini jadi museum, masukkanlah semua itu ke sana. Ya, wajar menurut saya karena rumah museum itu ya peninggalan Bung Karno Sebuyut harus ada di sana. Tapi pada kenyataannya tidak. Kosong melompong lah rumah itu. Setelah saya cek kenapa bisa kosong melompong, saya cek ke Mehmet Hamdan. Dia Kadis Budparda loh ya. Tito minta 300 juta, bah itu kita nggak bisa. Maka diangkut lagi lah barang itu ke rumah dia. Aduh. Saya laporan ke kakak saya begini cerita-ceritanya. Marah kakak saya. Setelah ketika itu terjadi, ada satu berita bahwa itu kan bukan aslinya, Pak, yang saya tanya ini bukan aslinya. Aslinya itu mau dijual oleh Tito. Surat cerainya. Semua. Ya, semua. Dokumen. Sudah ditawar oleh Belanda. Kurator 25 miliar. Kita
tersentak waktu itu. Maka saya panggil lah semua yang di Jakarta tuh, saya panggil Hmm. semua adik-adik di Jakarta. Kita pergi ke Pak Ridwan Kamil. Tolong Pak Ridwan Kamil, tolong ini dicegah karena ini adalah milik sejarah, milik generasi akan datang, bukan milik keluarga lagi. Tolonglah. Dia tanya ke kita, di waktu itu difasilitasi oleh Ibu Herlina Lubis, profesor Oh iya, Herlina Lubis. sejarah. Nina. Ya, Nina Profesor Lubis. Nina Lubis. Jadi tiga surat ini ya, surat nikah, kemudian surat Ya, akta, empat ya. kebetulan saya lupa selaluan di mana. 4 surat. Nah, setelah apa tuh kita menghadap ke Pak Ridwan Kamil, dan dia bilang begini, loh, ini kalian siapa? Saya mau cuci begini. Loh, kata Tito cucinya cuma satu. Di sini persoalannya. Di sini persoalan kita Saya mulai. ceritakan itu kan. Dia bikin ahli waris sendiri. Jadi Tito itu ngaku cuma satu orang. Ya, dia yang ditunjuk oleh ibunya. Ibu Ratna Juwami, ya bapak ibu saya. Padahal ini saudara saya kandung ibu bapaknya. Kan saya kaget kita kan. Pucet kalau saya waktu itu kalau bisa dilihat, memutuskan tali silaturahmi kalau bicara. Kakak-kakak saya ada di saya marah. Nggak mau datang lagi ke sana ke rumah. Nggak mau bicara lagi. Nah, ketika ada rumah sakit Jalan Flores, ya. Jalan Flores nomor 9 ya, Iya. 9. Itu ada barter surat ini yang artinya ke Pak Ridwan Kamil. Entah sekarang di mana artinya saya nggak tahu. Saya pernah minta tolong ke Pak Ibrahim, saya minta tolong ke Pak Eka Santosa, tolong dilihat di mana. Kalau memang ada, tolong masukkan ke Andri, saya bilang. Bukan dipegang oleh Ridwan Kamil. Nah, ada beberapa pernak-pernik juga di sini. Ada lukisan malah satu udah terjual oleh Tito ke Pak Indra, namanya kolektor dari Palembang, 300 juta. Itu saya punya bukti, dan kebetulan Pak Indra ini adalah anaknya tuh teman dari keponakan saya, dia cerita. Pak Indra tuh beli lukisan dari Tito. Kaget kita kan. Jadi lukisan itu tadinya 4 tinggal 3, sekarang pun nggak tahu di mana yang 3. Itu lukisan Basuki Abdullah. 3, kemudian satu lagi ada lukisan Bung Karno sendiri. Lukisan Bung Karno sendiri pantai Endek. Saya kebetulan ada di lukisannya. Di situ ada juga nanti pernak-pernik seperti misalnya apa tuh gelas-gelas yang dari kristal, batu-batu, diambil gitu. Kita nggak permasalahkan itu, Pak. Nggak perlu. Kalau memang dia mau harta silahkan, ikhlas ridho, asal bisa bawanya aja nanti, terserah dia. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kalian keluarga. Kita hanya ucapkan gitu. Tapi ketika dia mau memperjuangkan buat jadi pahlawan nasional yang pertama dan kedua, kita nggak pernah dikasih tahu. Dia kerjasama dengan Herlina, dia kerjasama dengan Anang Karman, kerjasama dengan peringatan. Dua-duanya udah meninggal, udah wafat. Saya nggak pernah dikasih tahu, sama sekali nggak kasih tahu. Baik yang ke satu, yang kedua, yang ketiga baru dikasih tahu. Yang ketiga itu saya dikasih tahu oleh tim. Siapa Profesor Dian Saputra? Dian Saputra bicara, bagaimana masih keluarga dari Inkarnasi, ya kasih undangan saya. Jadi ketika saya bertemu dengan Tito di sana, kaget itu, kenapa skema diundang? Di Soreang Pak. Apa ada tuh pertemuannya? Saya jelaskan semua waktu itu, Mas. Saya tetap mengakui dia adik saya, Pak. Saya akui dia tetap dari satu rahim dari ibu saya. Nggak ada apa tuh keikhlasan pada saya menjadi pecah, nggak ada. Kalau Tito memang menganggap itu, saya terima. Tapi kalau soal apa tuh namanya uang, tanah, rumah gitu, kalau memang Tito mau silahkan ambil. Maka dia bikinlah surat
dari surat kuasa dari ibu katanya bahwa seluruh harta benda Bung Karno dan Bu Ingrid selama ini adalah dijadikan milik punya Tito. Tertulis waktu itu dari ibu, walau alam apa ibu, tapi waktu menulis itu ibu udah umur 83 tahun. Jadi sudah tidak bisa di Ya, mungkin lagi. udah pengampuan. Di tulisannya ada, saya punya fotokopinya semua saya lengkap. Saya masih sempat ketemu sama Bulan Jamin, masih sempat ketemu di rumahnya Pak Kemal dulu. Ya gitu ceritanya. Jadi kalau saya bilang bahwa sekarang ini kemarin waktu dari Biro Kesra datang ke sini, dia meminta pemutakhiran data dan penggantian foto, disetujui. Saya setujui saja. Karena di sini yang akan datang itu nanti setelah ada 2 hari, 2 hari satu Kemal, setelah itu bilang dari apa tuh namanya Facebook Kesra. Cuma nanti yang menerima atau itu satu entah siapa tergantung Kemensos. Nah disinilah saya bicara sama Pak Ibrahim. Saya buat surat ini, tolong bantu saya supaya saya dengan pertimbangan saya orang ketua. Yang keduanya saya punya dukungan dari adik-adik untuk sebagai perwakilan keluarga besar Ibu Ingrid Garnasih. Ya, harusnya memang sudah seharusnya begitu, kakak yang tua dong sama-sama. Tapi kita punya link itu masalahnya. Nah, demikianlah kawan-kawan penjelasan sedikit dari Bapak Kemal Asmara Hadi. Beliaulah putra kandung dari Ibu Ratna Juemi, di mana Ibu Ratna Juemi itu adalah putri angkat dari Ibu Ingrid Garnasih. Nah, Pak Kemal Asmara Hadi ini beliau putra tertua yang masih ada saat ini. Terima kasih.